Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 3 Agustus 2022. Hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-18. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 15, ayat 21 sampai dengan ayat 28. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, karena imanmu maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini mengisahkan tentang seorang wanita Kanaan yang memiliki kerendahan hati dalam beriman. Wanita ini datang kepada Yesus dengan membawa serta problem yang sedang dihadapinya, yaitu anaknya perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia datang kepada Yesus karena dia percaya bahwa Yesus dapat menolongnya. Ia berseru kepada Yesus walaupun tampaknya segala hal dan semua orang menentangnya, dan sepertinya Yesus pun demikian. Ia menghadapi banyak rintangan, tetapi ia tidak menyerah. Ia tetap berseru dan mendekat ke Yesus walau yang ia dapatkan adalah penolakan. Hasilnya, Yesus menghargai iman wanita itu dan menyembuhkan anak perempuannya. Perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus dan menyembah. Semakin dihina, ia justru semakin merendah di hadapan Tuhan. Dia kembali memohon belas kasihan kepada Tuhan. Rupanya, penghinaan itu belumlah cukup. Kembali Tuhan mengeluarkan suatu kalimat yang bagi dunia sangatlah menyakitkan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Namun ia tidak protes atau meminta penjelasan pada Tuhan Yesus kenapa Tuhan mengatakan dirinya sebagai anjing. Tidak. Bahkan dalam bagian ini ia membenarkan pernyataan Tuhan Yesus. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sungguh sangat mengharukan dan luar biasa iman perempuan ini. Ia menurunkan posisinya di tempat yang paling rendah. Ia tidak protes, bahkan ia menyamakan dirinya seperti anjing. Pada titik ini kita belajar dari perempuan Kanaan ini, bagaimana harusnya kita memiliki kerendahan hati dalam beriman. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita mendapatkan masalah yang bertubi-tubi, yang kadang membuat kita mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ada di mana saat kita mengalami beragam penderitaan ini. Di sini iman seseorang atau kita semua ditantang. Apakah benar bahwa ia sungguh beriman atau sebaliknya? Kita diundang oleh kasih-Nya untuk menghampiri Yesus dengan semangat pantang menyerah. Apabila kita senantiasa meminta, mencari dan mengetuk, yakinlah bahwa kita akan menemukan kasih karunia dan belas kasihan saat kita memerlukannya. Berdoalah dan jangan gampang menyerah. Bergumullah sampai menang. Inilah cara beriman dengan penuh kerendahan hati. Beriman saja tidak cukup, tetapi haruslah dilengkapi dengan kerendahan hati.
Seruan doa, "Kasihanilah aku ya Tuhan," menandakan kerapuhan kita di hadapan Tuhan, sembari kita terus mendekat padanya. Iman ini hanya timbul manakala kita mau dengan rendah hati diajar dan menerima pelajaran untuk bergantung sepenuhnya pada yang ilahi. Inilah iman yang diajarkan Kristus kepada kita. Kemanusiaan harus menyatu dengan keilahian sepenuhnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih penuh syukur kuhaturkan kepadamu karena Engkau mengasihi diriku. Semoga cinta dan belas kasih-Mu dapat dirasakan oleh semua orang yang percaya kepadamu. Yesus, Engkau adalah pengharapanku dan harapan semua orang yang berharap padamu. Terpujilah namamu selalu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.